Halo semua, saat ini Kidul Official sedang berada di Kabupaten Bantul, Yogyakarta. Kali ini kita akan mengunjungi wisata Gua Selarong, yang dahulu sebagai tempat Pangeran Diponegoro mengatur siasat perang melawan pasukan Belanda. Seperti apa tempatnya? Ikuti terus perjalanan kita kali ini. Gua Selarong merupakan satu dari sekian banyak tempat bersejarah di Yogyakarta. Terletak di Padukuhan Kembang Putih, Kelurahan Sendang Sari, Kapanewon Pajangan, Kabupaten Bantul. Gua ini dijadikan tempat pengatur siasat oleh Pangeran Diponegoro melawan pasukan Belanda pada tahun 1825 sampai dengan tahun 1830. Suasana mistis sangat kental di area Gua Selarong ini. Bahkan menurut cerita yang beredar, gua ini tidak kasat mata dan tampak buntu apabila dilihat dari luar. Namun Pangeran Diponegoro beserta pasukannya bisa keluar dan masuk seakan gua ini memiliki pintu gaib untuk bersembunyi. Perang besar antara pasukan Pangeran Diponegoro dan tentara Belanda atau dikenal sebagai Perang Jawa diawali dengan pencabutan patok-patok jalan yang dipasang Belanda oleh pasukan Pangeran Diponegoro. Akibat aksi nekat dan keberaniannya mencabut patok-patok Belanda itu, terjadi peristiwa pembakaran kediaman Pangeran Diponegoro di Tegalrejo pada bulan Juli tahun 1825. Namun, pasukan Belanda yang dipimpin oleh Residen Chevalier tidak menemukan Pangeran Diponegoro beserta istrinya. Pangeran Diponegoro terlebih dahulu melarikan diri ke arah barat hingga menemukan tempat yang aman yang tidak lain adalah Gua Selarong. Kala itu, kepergian Pangeran Diponegoro diikuti oleh masyarakat keraton yang berjumlah 77 orang. Dengan segera, Pangeran Diponegoro langsung membangun pertahanan dan menyusun strategi pembalasan di Gua Selarong. Selama mengungsi di Gua Selarong, pasukan Pangeran Diponegoro bertambah jumlahnya, bahkan sampai ribuan dari masyarakat sekitar gua. Selama bersembunyi di Gua Selarong, tercatat pasukan Belanda pernah melancarkan serangan sebanyak 3 kali. Namun, upaya tersebut gagal karena Pangeran Diponegoro telah pergi ke gua sekitarnya. Uniknya, Gua Selarong yang digunakan sebagai persembunyian Pangeran Diponegoro ini memiliki ukuran yang cukup kecil. Bahkan sebetulnya tidak cocok jika diberi label goa. Bentuk Gua Selarong sendiri terbagi menjadi 2 bagian, yaitu Gua Kakung dan Gua Putri. Di mana kedalaman 2 gua ini hanya 1,5 meter. Gua Kakung yang ditempati Pangeran Diponegoro dan pasukannya memiliki lebar 2 meter, dan Gua Putri yang digunakan untuk istri Pangeran Diponegoro Raden Ayu Ratnaningsih memiliki ukuran 3 meter persegi. Di Gua Selarong
dibentuk beberapa batalion yang dipimpin oleh Engabei Joyokusumo, Pangeran Prabu Wiromenggolo, dan Sentot Prawirodirjo dengan pakaian dan atribut yang berbeda. Sepanjang bulan Juli tahun 1825, hampir seluruh pinggiran kota diduduki oleh pasukan Diponegoro. Markas besar Pangeran Diponegoro di Gua Selarong dipimpin oleh 5 serangkai yang terdiri dari Pangeran Diponegoro sebagai ketua markas. Pangeran Mangkubumi merupakan anggota tertua sebagai penasihat dan pengurus rumah tangga. Pangeran Ngabei Joyokusumo sebagai panglima pengatur siasat dan penasehat di medan perang. Ali Basa Sentot Prawirodirjo yang sejak kecil dididik di istana dan setelah perang Diponegoro bergabung dengan Pangeran Diponegoro dan Kiai Mojo sebagai penasehat rohani pasukan Pangeran Diponegoro. Pada tanggal 7 Agustus tahun 1825, pasukan Diponegoro dengan kekuatan sekitar 6.000 orang menyerbu negara Yogyakarta dan berhasil merebutnya dari Belanda. Meski demikian, Pangeran Diponegoro tidak menduduki kota Yogyakarta. Hanya saja, Sri Sultan Hamengkubuwono V berhasil diselamatkan dan diamankan di Benteng Bradebuk dengan pengawalan ketat dari keraton. Sempat frustasi terhadap serangan yang dilancarkan pasukan Diponegoro, pihak Belanda mencoba mengirim surat untuk menawarkan perdamaian. Namun dengan tegas Pangeran Diponegoro menolaknya. Karena penolakan itu, Jenderal de Kock memerintahkan Residen Chevalier beserta pasukannya untuk menyerang Selarong. Namun selalu gagal karena pasukan Diponegoro sudah berpencar di berbagai daerah. Menurut cerita Babat Tanah Jawa, selanjutnya Pangeran Diponegoro mendirikan markas di Dekso yang berlangsung kurang lebih 10 bulan dari tanggal 4 November 1825 sampai dengan 4 Agustus 1826. Saat ini, Gua Selarong lebih dikenal sebagai salah satu objek wisata alam dan religi. Selain sebagai tempat tujuan mengirim persembahan dan doa, di sekitar Gua Selarong juga terdapat air terjun yang bisa memanjakan mata. Demikian tadi destinasi wisata kita ke Gua Selarong, Bantul, Yogyakarta. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe YouTube Kidul Official agar kami tetap bisa menyuguhkan berbagai informasi yang menarik. Terima kasih dan sampai jumpa di destinasi wisata selanjutnya.